Terjadi lagi calon pekerja migran Indonesia tujuan Polandia yang mengaku berangkat melalui jalur mandiri yang diberangkatkan oleh 2 orang sponsor dengan biaya beragam antara 33 juta hingga 50 juta per orang, kini malah terdampar di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Dilansir dari radarlampung.co.id, niat 11 warga negara Indonesia atau WNI asal Lampung yang dijanjikan diberangkatkan ke Polandia untuk bekerja tak berjalan mulus. Mereka kini justru terdampar di Istanbul, Turki sejak bulan November 2021 lalu. Hal itu terjadi lantaran orang yang memberangkatkan mereka tak kunjung memberikan fasilitas pemberangkatan ke Polandia. Muhammad Ikhwan, salah satu WNI tersebut, bercerita mereka sebelumnya bekerja dari berbagai perusahaan di Indonesia, salah satunya yaitu pabrik masker, kemudian ditawari untuk bekerja di Polandia. Mereka mengaku berangkat melalui jalur mandiri yang diberangkatkan oleh 2 orang yaitu B dan juga N dengan biaya beragam antara 33 juta hingga 50 juta rupiah per orang. Para CPMI Polandia yang terdampar di Turki ini berharap agar sponsor dan juga agensi mau bertanggung jawab dan bisa memulangkan mereka kembali ke Indonesia, serta mereka juga meminta bantuan kepada pihak pemerintah terkait supaya bisa menyelesaikan masalah ini dan mereka bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Inilah korban-korban Turki yang proses ke Polandia, sekarang terdampar semua di Turki. Mau pulang pada nggak ada uang, sekarang pun makan sudah nggak ada, tempat tinggal nggak ada, nebeng-nebeng temen. Gimana ini? Masih ada punya uang nggak ini teman-teman? Kosong. Ini para sponsor-sponsor nggak punya hati nurani ya Pak? Semua anak-anak terlantar di sini. Jangan kamu makan uangnya aja. Cuma dijanjiin sama agensi. Janjiin gimana Mas? Ya katanya 2-3 bulan di sini mau diterbangin ke Poland, nyatanya omong kosong. Ternyata di sini kami semua ilegal dan mau pulang pun dipersulit. Agensi nggak ada tanggung jawabnya. Agensi nggak ada tanggung jawab sama sekali. Tolong Bapak Ibu yang sponsor lah terutama, tanggung jawab kalian di mana? Tolong pulangin kami. Kami minta cuman pulang, nggak ada yang lain. Cuma dijanjiin sama agensi mau dipulangin. Sama saudara Bimo dan Bunur. Oh, mau kita apa? Kita mau cuma pulang kan? Ya, kita pulang Pak. Kami ingin pulang aja, nggak minta yang lain-lain. Kalau Pak dari pemerintah Indonesia minta bantuannya untuk memulangin kita semua di sini. Kita di sini sudah nggak punya apa-apa lagi. Makan susah, mau tidur susah. Kerja sudah enggak. Kerja udah 1 bulan lebih nggak kerja. Mohon bantuannya Pak untuk kepulangan kami. Tolong dibantu Pak. Iya, kasihan sekali teman-teman CPMI ini korban dari sponsor atau calo yang tidak bertanggung jawab. Sudah membayar biaya sebanyak itu 30 hingga 50 juta rupiah yang dijanjikan kerja ke Polandia, tapi nyatanya cuma diterbangkan hingga Turki dan di sana pun mereka statusnya ilegal. Dijelaskan oleh Muhammad Ikhwan tadi sebelumnya dia mendaftarkan diri melalui sebuah PT yang beralamatkan di Jalan Haji Germin, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Bekasi. Namun yang di Lampung itu hanya berupa sponsornya saja. Jadi dari Lampung itu ada sponsor yang membawa ke PT yang ada di Bekasi.
Saat pihaknya menanyakan kepastian kedua orang yang memberangkatkan mereka secara mandiri, banyak berkilah. Sebenarnya kami dengan mereka berkomunikasi terus, tetapi mereka tidak memberikan solusi, malah dari masalah menciptakan masalah. Jadi mereka kerjasama dengan sponsor yang ada di Turki yang bermasalah juga, ucap Muhammad Ikhwan. Sementara saat dikonfirmasi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Provinsi Lampung, Ahmad Salabi, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Saya akan lakukan koordinasi terlebih dahulu dengan teman-teman. Jadi kalau di Turki kita memang tidak ada pengiriman TKI. Mereka ini memang mungkin hanya transit, ungkapnya. Transit tapi di Turki udah dari November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, udah 5 bulan lebih guys di Turki mereka ini. Dan terkait perusahaan yang pertama kali didaftarkan, Salabi mengaku akan melakukan pengecekan terlebih dahulu termasuk apakah WNI terdaftar dalam Sisko TKLN atau tenaga kerja luar negeri. Namun ada baiknya PMI atau keluarganya untuk melapor ke aparat kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini dan meminta pertanggungjawaban dari calonnya karena bisa masuk dalam kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Nantinya lanjut Bapak Salabi ini, polisi akan berkoordinasi dengan Disnaker kabupaten atau provinsi dan juga BP2MI untuk mendalaminya. Kami juga akan tindak lanjuti ini dan kepada PMI lebih baik melaporkan ke KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki agar mendapatkan shelter. Dan diberitakan guys bahwa keluarga calon TKI yang terdampar di Turki ini juga sudah melaporkan agensi ke pihak berwajib. Hal tersebut disampaikan orang tua dari Imam Taufik Hidayat, 27 tahun, yang merupakan salah satu calon PMI dari Tiuh, Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udi atau TBU, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Kami ditipu Pak dan kami pastinya akan lapor ke polisi. Kami minta bantu agar dapat didampingi langsung ke Polda Lampung sehingga perkara ini bisa segera diselesaikan. Kata ibu dan juga ayah Taufik, Siswati 40 tahun dan Ahmad Sundari 44 tahun saat menemui Kepala Tiuh Gedung Ratu Juwaini di kediamannya pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dia menceritakan kronologinya, kejadian itu pada awalnya anaknya Taufik daftar ke Taiwan melalui agensi atau sponsor pertama yaitu atas nama Bu Sri Rahayu, tetapi sudah setahun tidak ada pemberangkatan. Kemudian dari sponsor yang pertama dipindahkan ke sponsor yang kedua, namanya Bu Nurhayati dan Pak Bimo. Dari Bu Nurhayati dan Pak Bimo itu dijanjikan berangkat ke Polandia dan pada bulan 10 tahun 2021 lalu berangkatlah anak saya ini bersama rombongan sekitar 75 orang, tetapi ke Turki dulu karena katanya kalau ke Polandia itu harus transit ke Turki selama 3 bulan sembari menunggu panggilan dan mengurus income di Turki seperti sejenis KTP untuk bisa masuk ke Polandia, terangnya. Setelah 3 bulan itu ternyata tidak ada pemberangkatan dikarenakan Ukraina dan juga Rusia perang, jadi tidak bisa masuk ke Polandia. Kemudian dijanjikan untuk pulang ke Indonesia dengan alasan akan dipindahkan ke negara lain, tetapi harus proses dulu ke Indonesia. Tapi nyatanya sampai detik ini tidak ada proses sama sekali. Orang tua Taufik itu juga menuturkan uang yang sudah ditransfer ke agensi pertama yaitu Ibu Sri Rahayu 15 juta tetapi hanya kembali 10 juta karena tidak jadi berangkat. Kemudian di agensi kedua sudah masuk 26 juta dan itu di luar dari biaya konsultasi dan lain-lain. Kalau di total-total sudah ada sekitar 60 juta kami habis uang untuk keberangkatannya. Kami ini tidak tahu perusahaan agen itu secara pasti karena dulu berangkatnya secara mandiri lewat sponsor. Seingat saya di Gria Sempurna, Jalan Swadaya nomor 138, RT 04 RW 08, Masjid Quba Al
Khoiriyah, Kelurahan Jatirangon, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Namun untuk agent dari Lampung itu dari Lampung Tengah kalau tidak salah, yaitu Bu Nur dan Pak Bimo, itu tempat anak saya daftar PMI setelah dipindahkan dari agent pertama Sri Rahayu. Orang tua Taufik Hidayat ini berharap agar anaknya bisa segera kembali dengan selamat dan juga agensi ataupun sponsor itu dapat bertanggung jawab perbuatannya serta uangnya itu bisa dikembalikan. Sementara itu, Kepala Tiuh Gedung Ratu Juwaini menegaskan pihaknya dari pemerintah Tiuh akan membantu keluarga korban yang diduga tertipu oleh agen pemberangkatan PMI. Rencananya besok 18 April akan kita dampingi keluarga korban melapor ke Polda Lampung. Syukur-syukur kalau keluarga yang korban penipuan calon PMI lainnya juga ikut bergabung melapor. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.